warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aduh gaya pemirsa. Anak itu centile sakit anteng ngomongnya. Para batulan sedulur, malam ini kita berziarah ke makomnya salah satu murid dari Syekh Datul Kafi. Katanya dimakamkan di sini. Ini namanya Pulau Nila. Memang seakan-akan ya nyata tanahnya ini berpasir dan sebelahnya ini sebelah di sini nih pesawahan, tapi tanah lempung. Subhanallah, memang keajaiban ini. Makanya para batulan sedulur, ikuti terus acara ziarah keliling channel Majelis Nurul Muqarrabin dan jangan lupa dipencet abang-abangnya. Mangga kita tanya Gus Mip, barangkali mungkin Gus Mip tahu sejarahnya atau latar belakangnya atau bagaimana. Mangga para batulan sedulur, kita ikuti acara ziarah keliling channel Majelis Nurul Muqarrabin. Gus Mip, mau tanya-tanya dulu sebentar ini. Cuman kebetulan ini ada acara kunjungan mungkin di sebelah ya. Iya. Ada suara ya, organ sandiwara. Namanya sudah menjadi adat Indramayu. Iya. Setiap ada dibuyutan, baik itu berupa makom, baik itu berupa sumur, adat orang Jawa biasanya itu ngunjung. Saya mau tanya nih Gus Mip, ini daerahnya bener ini namanya Pulau Nila? Iya, ini Pulau Nila. Kalau termasuknya itu kebun kelapa. Oh, masuk desanya kebun kelapa. Kalau Pulau Nila ini bagian sini situs. Cuman situsnya ini seglutekan bang. Ya, oh iya, tanahnya juga Pulau Nila. Pasir ya, tanahnya pasir. Beda ini makanan namanya pulau. Beda dengan tanah yang di sana. Ini iya, sebelahnya itu tanah lempung ya. Iya, khusus di situs Pulau Nila ini. Nah, tanah pasir. Iya. Ini nih makomnya siapa nih Gus Mip? Kalau nggak salah itu yang saya tahu dari guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Farid, bahwasanya di Pulau Nila ini adalah ada makom yang bernama Syekh Abdul Rahman. Oh, Syekh Abdul murid Rahman. daripada Syekh Datul Kafi, Gunung Jati. Di Gunung Jati itu ya. Iya. Guru dari Mbak Kuwu ya, salah satunya. Iya, termasuk. Termasuk guru dari Mbak Kuwu kan. Iya. Nah, ini cuman makamnya bisa kita lihat para batulan sedulur. Ini mungkin sudah lama hilang jadi. Hilang jadinya pohon. Ini kan pohonnya ada berapa? Ada dua kan? Ada dua. Nah, berarti kan pengganti nisannya itu pohon. Ya. Mangga para batulan sedulur, kita mulai saja acara tawasul pada malam hari ini dan jangan lupa dipencet abang-abangnya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisid din wa halaji risalatihi bibahiril khaliqi wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan, para sedulur KP Jamaah Majelis Nurul Muqarrabin dan juga kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja yang senantiasa mengikuti acara ziarah kami, ziarah keliling kepada sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Pulau Nila, Blok Kebun Kelapa, Babadan. Di sini ada makom orang alim yang bernama Syekh Abdul Rahman. Beliau konon katanya termasuk murid daripada Syekh Datul Kafi yang ada di Cirebon. Sebelum acara
acara tawasul ini kita mulai sejenak kami untuk menambah keilmuan kita, untuk menghilangkan kebodohan kita, karena dengan tujuan kita mengadakan ziarah keliling ini yaitu sekaligus diadakan ta'lim. Sebagaimana pada pertemuan kemarin kami membahas tentang fadhailul alim, keutamaan orang alim. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan tentang masalah orang alim. Yang namanya orang alim itu adalah orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengerti tentang ilmu, orang yang mengerti tentang hukum-hukum, peraturan, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang alim adalah bertanggung jawab yang sangat besar kepada Allah. Karena orang alim adalah bukan buat dirinya sendiri, tapi buat umat. Membawa umat. Bagaikan kita kendaraan di atas perahu, orang alim adalah sebagai nahkodanya. Kemana jalannya perahu itu tergantung supirnya. Maka orang alim ini adalah orang yang bertanggung jawab besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang alim itu adalah orang alim ataupun orang yang berilmu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, min fitnatil alim ayyakuna al-kalamu ahabu ilaihi minal istima'i. Ini kebanyakan, ini adalah sebagai fitnah ataupun godaan yang terbesar bagi orang yang mempunyai ilmu adalah ini biasanya orang itu senang berbicara, memberikan fatwa, menasihati orang lain, memberikan pengertian kepada orang lain, ataupun lainnya. Tapi biasanya itu kebanyakan itu tak mau mendengarkan orang lain. Dia adalah orang yang dirinya itu menganggap dirinya itu adalah orang yang pintar, tidak mau menerima nasihat orang lain, tidak mau menerima masukan orang lain. Seakan-akan itu dirinya adalah orang yang paling hebat. Itu adalah sangat berbahaya. Ini adalah termasuk cobaan bagi orang alim. Kebanyakan banyak orang alim, tapi layaknya tidak bisa mengamalkan ilmunya. Baik pintar berbicara, berfatwa, berceramah, tapi dia tidak ada amalnya. Ini yang tanggung jawab di hadapan Allah sangat besar sekali. Dan menurut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia itu adalah lebih condong menghargai orang yang beradab ketimbang orang alim. Dia lebih condong menghargai orang yang beradab ketimbang orang alim. Kalau orang itu cuma mempunyai ilmu, iblis pun itu adalah lebih hebat daripada manusia pinternya. Tapi kalau beradab itu tidak ada bandingan. Kalau orang alim beradab, berakhlakul karimah, berarti dia itu ikut dengan sunnah Rasul. Apa yang dilakukan Rasul, orang alim mesti mengikuti tindak lakuannya Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran yang berjalan. Jadi adabnya, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Dari selama semasa hidupnya Rasul itu berakhlakul Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan Quran yang berjalan. Sehingga nanti di alam mahsyar, di atas mizan timbangan yang paling berat, yang bobotnya berat adalah adabnya Nabi, budi pekertinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai pedoman bagi kita, tanggung jawab kita yang namanya orang alim, orang yang mempunyai ilmu walaupun sedikit, ini harus bisa disampaikan kepada orang lain. Ini adalah ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi dirinya juga bagi orang lain. Jangan hanya kepada orang lain, tapi dirinya tidak mau mengamalkan. Menasihati orang lain, dianya tidak mengerjakan. Melarang orang lain, dianya melanggar. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Biasanya orang hal semacam itu awalnya orang alim itu tidak, orang yang pelit tidak mau mengajarkan ilmunya. Kalau seorang alim, orang yang berilmu sudah tidak mau mengajarkan ilmunya, maka dia itu akan terkena salah satu daripada 3 cobaan. Salah satu cobaan. Maksud daripada dia tidak mau mengajarkan ilmunya, mungkin karena dia itu malas, mungkin karena dia itu sudah jauh sudah meninggalkan ilmunya, dalam arti tidak mau mengamalkan ilmunya, sehingga ilmu itu melaknati dirinya. Nah, kalau orang tersebut sudah terjadi hal semacam itu, maka yang pertama adalah ilmu yang dia miliki itu akan hilang dengan sendiri. Contoh saja, orang sudah mengerti ilmu tajwid, kemudian dia itu tidak mau mengajarkan, ataupun dia itu tidak mau mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran, maka dengan sendirinya ilmu tajwid itu lupa ini bacaan apa. Yang kedua, ataupun nanti sebagian lagi yang kedua, yaitu dengan sendirinya kitab itu akan hilang. Dalam arti kita akan hilang, maksudnya hilang itu bukan hilang kemudian lain tidak ada di situ, tapi kitab itu tidak terbuka. Enggan untuk membuka kitab, bisa diartikan bahwa kitab itu hilang. Yang ketiga, ia mati sementara ilmunya tak bermanfaat. Ia mati, ilmunya tak bermanfaat. Yang ia miliki, ilmu yang begitu banyak yang ia miliki, tidak tersalurkan kepada orang lain, disimpan sendiri. Mending disimpan sendiri tapi tidak mengamalkannya. Itu yang berbahaya. Makanya walaupun kita mempunyai ilmu yang sedikit, kita bisa membaca Al-Quran, ya kita sampaikan kepada orang lain bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi jamaah Majlis Nurul Muqarrabin dan umumnya bagi kaum muslimin muslimat yang selalu mengikuti acara taklim dan ziarah dari kepala sesepuh yang ada di Drama itu. Maka para leluhur, para ikhwan, para kaum muslimin semua, kita mulai saja acara tawasul ini dengan dimulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكرامة شيخنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وبمعونة مشايخنا ومربنا ولإجابة المسؤول وحسن المقصود وتيسير المرادات وإجابة الدعاء على هدينا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا خطبي الشيخ عبد الرحمن غفر الله ذنوبه وعاد علينا من بركاته وأعاد علينا من بركاته وأمطر غيث كراماته وأمطر غيث كراماته وأمطر غيث كراماته. شيخ لله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نويت ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكامل رسالته وخوارج الدين وحلال دين رسالته بالقدر وأيد بكم مدارس صلى الله عليه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم لهم يا ربي سلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا لك الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Kami jamaah majelis muqarrabin saya bertawasul Syekh Abdul Rahman, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan karomahnya. Mudah-mudahan juga majelis muqarrabin yang ada di Singadaya mendapatkan restunya hingga menjadi majelis yang manfaat dan barokah. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada habis tapi kita ini segini. Mereka pasti ini kalau ada lihat tuh lihat tuh kian sini anak siapa ya enggak Mangga para Batulan Sedulur, demikianlah acara ziarah keliling channel Majlis Nurul Muqarrabin. Luar biasa tempatnya, di tengah persawahan tapi tanahnya pasir, di sebelahnya sawah. Subhanallah. Jangan lupa pencet abang-abangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mantap kalau